warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Buat semuanya, gimana kabarnya nih hari? Alhamdulillah, sehat nih perantauan. Ini yang selalu saya harapkan, ini yang selalu saya doakan. Moga-moga sehat terus nih perantauan, amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, moga-moga dipermudah urusannya sampean, dan moga-moga mbak-mbak semuanya berhasil, sukses, membawa duit sing halal, sing barokah, cukup dan bisa lebih nih mbak, amin ya rabbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini ada 3 sekaligus pembahasan buat sampean semuanya. Jadi langsung aja. Yang pertama, pembahasan tentang pencarian orang yang tidak membayar hutang di rentenir. Jadi ini kayaknya 3 orang, 3 nama, 3 orang yang berbeda. Kalau menurut pandangan kawan-kawan ini orang yang sama bukan sih? Silakan komen. Jadi silakan tonton layar HP Anda. Menurut pandangan sampean itu 3 orang atau cuman 1 orang saja? Atau mungkin yang saya sebutkan ini nama lengkapnya yaitu panjang, jadi 1 orang. Silakan komen kalau sampean paham. Jadi gini mbak, ada pengumuman yang dikeluarkan oleh rentenir Hong Kong, jadi orang lokal. Ini membuat woro-woro yang ditempel mbak, tidak hanya di sosial media tapi ditempel juga di public area. Nah, iki pengumuman publik untuk orang yang hilang dan penagihan hutang atau public notice for missing person and debt collection. Jadi dia sedang dicari oleh rentenir. Namanya Dian Street Arista Street Wijayanti. Orang ini adalah pekerja asal Indonesia, Dian Street Arista Street Wijayanti, yang saat ini tidak bisa kami hubungi. Jika ada yang memiliki informasi, keterangan atau kontaknya, hadiah akan diberikan jika informasi itu akurat dan dia bisa ditemukan. Jika ada yang tahu, bisa menghubungi nama yang tertera dan kontak yang dicantumkan, yaitu dari Bapak Wu. Jadi dipastikan ini dari rentenir Hong Kong atau orang lokal. Kan ada nih jasa pembukaan rentenir, di mana ini jasanya digunakan atau dipakai oleh PRT asing di Hong Kong, termasuk PRTPL dan termasuk juga PRT asal Indonesia. Dan biasanya jaminan rentenir untuk hutang ke mereka ini paspor dan juga kontrak kerja alamat majikan. Jadi paspor ini nanti di paspor asli mbak, bukan fotokopian ya, tapi paspor asli ini sebagai jaminan kalau Anda nanti bakal bayar, kalau Anda ini tidak bakal kabur. Nah, iki rentenir sudah minta jaminan berupa paspor, tapi masih juga nih PRT asal Indonesia PL ini masih berani tidak membayar, bahkan tidak peduli kalau paspornya ini disimpan oleh si rentenir itu. Kan gila nih ya. Padahal hal seperti itu jelas-jelas melanggar undang-undang di negara Hong Kong, bahkan juga melanggar undang-undang di Indonesia, karena paspor itu bukan milik Anda. Anda ini hanya diberi pinjaman oleh negara untuk proses cari majikan, untuk proses cari visa di negara orang, atau untuk datang atau berkunjung ke negara orang. Jadi sama itu hanya dikasih paspor sementara, bukan disuruh untuk memiliki selama-lamanya, dipinjamkan oleh negara. Kalau paspor sampai terjadi apa-apa, negara itu bisa berhak untuk mengambil paspor Anda. Tetapi kalau sudah seperti ini, berarti Anda dianggap melanggar undang-undang di Hong Kong dan juga melanggar undang-undang di Indonesia. Jadi 2 negara yang bakal menghukum Anda. Di Hong Kong, masalah rentenir itu diperangi karena Hong Kong itu pertama adalah rentenir itu banyak sekali menggunakan suku bunga yang tinggi. Kemudian yang kedua, uangnya mereka yang diputer itu loh mbak, dari orang besar kemudian dipakai oleh para rentenir, kemudian nanti gunakan Anda dan Anda. Nah itu kan uangnya muter yo, dan itu beranak ya. Nah itu uangnya kadang-kadang nggak jelas mbak.
nggak dilaporkan ke pemerintah Hong Kong. Jadi itu uang ilegal atau uang legal atau itu money laundry, ya itu yang tidak jelas. Apalagi suku bunganya tinggi. Nah, ini yang diperangi oleh pemerintah Hong Kong. Jadi ada undang-undangnya, Mbak, di Hong Kong tentang masalah rentenir ini. Karena uang yang masuk di rentenir jadi itu termasuk uang ilegal dan tidak terdaftar. Dari mana asalnya ya tidak dijelaskan secara rinci oleh para rentenir. Kemudian di sana ini diatur yang namanya Money Lender Ordinance atau MLO Cap 163. Pertama, harus berizin atau itu tidak memiliki izin sama sekali. Dan kui jarang banget rentenir itu memiliki izin 101, Mbak. Karena nanti harus jelas sekali dananya dari mana. Kemudian yang kedua, batasan suku bunga ini sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang di Hong Kong. Jadi rentenir itu suku bunganya hampir 100%, Mbak, bahkan melebihi 100%. Itu pun jangka waktunya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Padahal di Hong Kong rentenir itu diperbolehkan dengan jangka waktu sekitaran 1 tahun. Iki bunganya cuma 48%. Lah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan iki bunganya 100%. Makanya iki sangat merugikan bagi kalian si peminjam. Makanya diperangi oleh pemerintah Hong Kong. Nah, kalau sampai teman-teman terlibat di dalam rentenir atau memberikan pinjaman ke sesama PRT asal Indonesia, Anda bisa didenda sebesar 5 juta dolar Hong Kong atau ya sekitar 5 miliar lebih lah, Mbak. Kemudian Anda bisa dipenjara maksimalnya 14 tahun. Ini kalau Anda terbukti ikut jaringan rentenir atau ya kui uang ilegal, uang gelap, uang pencucian uang dan sebagainya. Karena dananya kui nggak jelas. Jadi mbak-mbak buka rentenir itu sebenarnya dananya nggak jelas juga. Makanya sebenarnya bisa dilaporkan, tetapi masalahnya sampean kui butuh duit. Makanya sampean kalau butuh duit ya nggak mungkin melaporkan. Lagian sekiranya sampean kui nggak butuh duit, ya pasti nggak bakal menggunakan jasa rentenir PRT asal Indonesia juga. Karena mereka ada ya sampean butuh, Mbak. Lek sampean nggak butuh nggak mungkin mereka ada. Jadi seperti itu, Mbak, siklusnya. Oke, kasus peminjaman yang tidak bayar yang dilakukan oleh si peminjam itu tidak bisa dituntut secara hukum. Jadi lek sampean nggak bayar, yo nggak bisa dipolisikan, nggak bisa dipenjara, karena memang tidak berdasarkan hukum. Dilaporkan tuh nggak berguna. Itu kenapa para rentenir ini banyak menggunakan cara nagih ini dengan cara metode ngancem, rendaning, lecehne, intimidasi, dan juga perusakan properti. Kui cara satu-satunya biar sampean kui takut, biar sampean kui bayar. Bahkan mereka kui sampai nyurati ke rumah atau alamat majikanmu. Bahkan yang paling parah, majikan kui omai digedor-gedor, bahkan sampai disiram cat warna merah. Biar opo majikanmu takut, karena warna merah itu kan identik dengan mate, identik dengan ngancem, identik dengan raka. Makanya majikanmu kui takut kalau sampean terlibat rentenir. Dan kui cara satu-satunya agar duitnya mereka bisa keluar. Karena sampean kuwi nipu mereka iki urusane malih ngancem. Bahkan ketika sampean keluar pun harus was-was, Mbak. Karena kalau mereka sudah tahu sampean beralamat di ini, nanti tungguin di bawah rumah, sampean bisa ketampeling, sampean bisa dijotosi tempeling, bahkan sampean bisa diculik. Ya kuwi gara-gara opo sampean kuwi ngapusi mereka. Sama seperti kasus ini. Sampean baca layar HP Anda. Tahu kan? Ini dari salah satu kaki tangan rentenir. Bagi siapa yang menemukan PRT ini bakal dapat hadiah. Hadiah gede, Mbak, 10.000 dolar Hongkong atau sekitaran 20 jutaan. Keren kan? Berarti si TB ini
atau PRT asal Indonesia ini utangi ke rentenir ini banyak. Tapi menurut keterangan informasi dari teman-teman iki Mbak Indonesia, orang katanya kerjanya di Taipo dan dia ini pernah kerja di Singapura, kemudian di blacklist, kerja di Makau kena blacklist, kerja di Taiwan ini juga kaburan, secara otomatis juga kena blacklist. Jadi menurut pandanganku iki BRT Indonesia iki utangnya banyak, kalau enggak dia ini kabur membawa duit anakan dan sebagainya, dan iki jumlahnya cukup besar. Akhirnya dicarilah dia ini di teman-teman di sosial medianya, teman-teman di grupnya para PEB Hongkong khusus Indonesia, karena dipastikan ini Mbak Indonesia, makanya carinya iki di grup-grup para Indonesia, mbak-mbak Indonesia. Jadi kalau sampean tahu katanya itu disuruh lapor dibayar 10.000 dolar Hongkong cash mbak. Tapi sampean jangan sekali-kali terlibat, karena kita tidak tahu sampai nanti menemukan teman kita ini kemudian sampean ikut terjerat dalam jaringan mereka, karena mereka nggak mau rugi, akhirnya aku sampean juga kena. Jadi ya udah biarkanlah itu menjadi urusan mereka. Intinya hati-hati kan kawan, kalau utang ke rentenir jaminannya gede, kemudian bunganya gede, dan ini masalahnya adalah Anda bisa diancam dan diintimidasi, kemudian majikannya sampean ini pasti juga kena sangkut paute gara-gara Anda, karena mereka tidak akan membiarkan Anda dan majikan Anda tenang. Bagaimana cara mereka bisa dapat duit yang dikeluarkan? Salah satunya adalah menekan Anda dan majikan Anda. Kalau sampai nggak kena, berarti majikan Anda yang kena. Jadi iku mbak prinsipnya mereka. Hati-hati, ojo nyusahne majikan Anda, karena semakin Anda menyusahkan majikan Anda, mereka nggak bakal terima, mereka bakal melaporkan dan ngecap Mbak Indonesia kuwi iki gampang utangan, maling dan sebagainya. Jadi jelek-jelekin kita mbak. Jadi kalau sudah di dalam kasus ini bagaimana kak? Contoh aku ki utang ke rentenir 3.000, terus kemudian disuruh bayar sampai 15.000, nunggak beberapa bulan tapi bayar segitu banyaknya, terus aku belum ada duit bayar 5.000 kemarin, kurang. Tapi makin hari, makin minggu, makin bulan bertambah, tambah juga bunganya. Nah, bagaimana kalau Anda dalam situasi seperti ini? Maka saya sarankan Anda untuk melaporkan kasus ini ke kantor polisi jika Anda ini mengalami yang namanya intimidasi, ancaman, dan bunganya itu terus bertambah. Jadi sampean tuh wis pusing lah, tambah terus bunganya, udah dibayar tambah terus karena sama terlambat. Nah itu kan keterlaluan sekali ya mbak yo, walaupun memang resikonya seperti itu, tapi kalau terus-terusan bertambah, apalagi kita gajinya sebulan sekali, secara otomatis yo kui Anda bisa melaporkan kasus ini ke kantor polisi, atau mungkin Anda ini ditahan dokumennya, Anda bisa melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Di situ cerita kalau sama itu sebenarnya sudah bayar utangnya 5.000, utangnya 3.000 udah bayar, tapi bunganya itu belum. Nah, tak tunggu bulan depan bayar malah tambah-tambah lagi bayarannya. Jadi bunganya naik terus minggunya, setiap bulannya tertambah naik. Nah, teman ceritakan ini secara detail. Kalau sampean sudah lapor polisi, sampean juga bisa lapor ke KJRI, kemudian sampean juga bisa lapor ke lembaga hukum PRT asing di Hong Kong mengenai kasus ini. Itu disarankan, itu boleh, asal sampean iki udah ada pembayaran sejak awal. Yang namanya hutang ke siapapun tetap bayar. Tapi kalau mereka kui ngerjain Anda kayak itu, tambah terus bunganya, nah sampean bisa melaporkan kasus ini ke kantor polisi, ke KJRI, dan ke lembaga yang membantu tentang masalah dengan rentenir. Jadi itu saran saya buat sampean semuanya. Tapi kalau bisa hindari hutang rentenir. Lah sampean biasanya sampai di Jawa tosi lambemu neng tangga, kemudian sampai sampean tuh di
rambutnya sampai ditarik-tarik, sampai bajunya ditarik-tarik, sampai diwolak-walik sama Mbak Indonesia atau rentenir Indonesia. Itu gara-gara semuanya berawal sampai dari hutang, kemudian sampai kui nggak punya duit buat bayar, mangkir juga, akhirnya emosi mereka melakukan hal seperti itu sama sampean. Kui masih mending lah sama berurusan dengan orang lokal, kui lebih sadis lagi mbak. Jadi hati-hati kalau berurusan dengan rentenir kalau perlu mbak nggak usah utang, makanya kok penting sekali sampean kui nabung. Jadi penting banget mbak, tiap bulan itu berapa yang sampean kirim, berapa yang bisa sampean tabung, berapa yang sampean gunakan. Pokoknya jangan terlalu ngikuti hawa nafsu, beli ini beli itu, beri garanganmu ke pacarmu, ke suamimu, ke orang rumah dengan jumlah yang cukup besar. Sampai sampean kui buat makan di Hongkong aja tuh lo nggak ada. Pokoknya intinya ojo terlalu goblok mbak, iki pesan saya nggih. Ini berita duga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu PRT asal Indonesia ini umurnya 57 tahun meninggal dunia setelah ada yang menemukan Mbak Indonesia ini pingsan di tangga flete majikannya yang terletak di Lungching House. Nah, jadi mbaknya ini pingsan di tangga mbak. Kemudian ada warga lokal ini yang menyaksikan ada perempuan yang pingsan, barulah si orang lokal ini langsung telepon polisi dan telepon tim medis. Nah, tim medis datang di flat Lungching House sana. Kemudian mbaknya ini dibawa ke rumah sakit United Christian. Namun sampai di rumah sakit beliau dinyatakan meninggal dunia. Sekali lagi ini pingsan. Nah, kenapa pingsannya? Sekali lagi ini masih dalam otopsi atau belum ada informasi lengkapnya dari kepolisian Hong Kong. Intinya Mbak Indonesia ini umurnya 57 tahun, dia meninggal dunia ketika beliau ini di rumah sakit. Jadi ini berita duka yang pertama, dan teman-teman sekali lagi hati-hati yang perantauan, tolong jaga kesehatannya, tolong untuk mbak-mbak semuanya sing usianya sudah 35 tahun ke atas, tolong untuk masalah minum, masalah makanan ini bener-bener sampean harus ngatur. Jangan terlalu banyak minum minuman bersoda, jangan terlalu banyak minum minuman beralkohol, rokok, kalau ada yang rokok tolong dikurangi. Terus makanan-makanan yang berminyak, makanan-makanan yang gorengan, dan makanan-makanan yang enggak sehat, pedes-pedes banget tolong dikurangi. Boleh pedes tapi jangan terlalu. Ini pesan saya untuk minuman yang bersoda, kemudian minum-minuman yang sangat manis sekali, tolong dikurangi. Bagi mbak-mbak semuanya usianya 35 tahun ke atas, tolong, karena sampai ada kerja di luar negeri, ini kondisinya kerjaan berat, kemudian di sana panas banget, kemudian terbentur karena pikiran sing bener-bener nguras tenaga sampean, entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan majikan dan sebagainya. Akhirnya sampean kui ngedrop dan akhirnya sampean pingsan di tangga bahkan di rumah majikan. Kejadian dari kemarin adalah teman-teman yang meninggal dunia ini usianya 40 lebih, iki meninggal dunia. Jadi tolong kondisi kesehatan Anda ini diperhatikan ya Mbak. Amin. Moga-moga teman kita ini diampuni dosa-dosanya, moga-moga dipermudah urusan keluarganya, dan moga-moga keluarganya ini diberi ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini kasus yang kedua, silakan tonton layar HP Anda.
Dek, iki kejadiannya hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 sekitaran jam setengah 10 pagi. Jadi Mbak PL ini libur. Nah, dia ini lihat di toko emas Mbak pagi itu sebelum dia jalan-jalan kemana-mana. Jadi dia langsung ke situ, kemudian dia ini ngelihat barang emas di toko tersebut, sentra sana ya Mbak lokasinya ya. Nah, setelah dia ngeliat-liat emas, dia tertarik Mbak sama barang emas itu, dia nunjuk. Nah, setelah dia nunjuk, nah di saat itulah iki staff dari toko emas itu dikelabuin oleh si CCPL ini. Pinter, si CCPL ini ngambilnya 2 emas Mbak ketika diperlihatkan box berisi emas-emas. Dia ngambil 2, jadi pas stafnya teledor, dia ngambil 2 emas Mbak, kalung 2. Tetapi yang dicoba kalung itu cuma 1, satunya lagi dimasukkan ke dalam saku dia. Pinter kan, strategi pinter, tetapi dia lupa kalau ada CCTV di toko emas tersebut. Jadi video ini dikeluarkan oleh si pemilik toko, di mana si pemilik toko ini baru sadar kalau dia kehilangan kalung emas. Ambilnya 2, dicoba cuman 1, satunya lagi masuk di dalam kantongnya si CCPL ini. Dan itu baru ketahuan setelah dicek. Udah orangnya pergi, barulah si staf toko ini ngecek CCTV. Nah, di situ baru ketahuan kalau ada nih PRT ini berani melakukan pencurian di tokonya. Nah, karena ada barang yang hilang, iki toko emas baru membuat woro-woro. Nah, woro-woro isinya gini Mbak, orang ini terekam CCTV selama proses maling di toko kami. Jika tahu atau dirinya sendiri ini tahu tentang video dia dan selembaran pencarian maling di toko kami, silahkan menghubungi kami. Toko kami ini terletak di nomor 110 lantai 1. Kemudian ada alamatnya yaitu daerah Wet Plaza Sentral, atau bisa menghubungi langsung ke kantor polisi sentral. Nah, ini ada laporannya yang nomornya IRC 260500420 6511 garis miring, ini untuk melakukan klarifikasi malingnya. Nah, kalau sampean tahu, silakan sampean melaporkan kasus ini ke kantor polisi atau langsung datang ke toko ini, atau Mbak yang bersangkutan ini langsung datang ke toko kami untuk melakukan klarifikasi. Tapi melakukan klarifikasi tetap aja nanti dia juga bakal dipenjara, deportasi, dan dihukum. Karena nggak mungkin ini setelah mengembalikan barang curian ini masih tetap aman, nggak mungkin, pasti dilaporkan, bayar denda, deportasi, itu pasti dihukum juga. Karena maling nggak mungkin Mbak sampai dilepaskan karena sudah ngambil barang di toko tersebut. Jadi ini sama aja maju kena mundur kena. Kalau udah seperti itu apa ya wes loh, ya piene. Tapi buat teman-teman yang lain, tolong untuk kasus seperti ini jangan diikutin. Jangan sekali-kali berani maling. Kalau enggak, ini muka Anda ini dipasang fotonya di mana-mana, disebar. Nah, itu pasti teman Anda ini tidak mau menutupi, bahkan ikut-ikutan menghujat, bahkan ikut-ikutan juga ini mengabari orang kampung halaman kalau anaknya, oh tetanggaku ini dengan nama ini loh maling dan sebagainya. Jadi Indonesia itu tidak mungkin Mbak menutupi aib milik orang lain. Dipastikan kamu bikin aib, bikin ulah, ya pasti diviralkan. Ini sebagai pelajaran, itu pasti ngomongin mereka seperti itu. Oke, jadi jangan sekali-kali maling karena di Hong Kong itu banyak sekali CCTV. Ini pesan saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.